Oke, baik ya. Metode yang kedua adalah metode least cost. Nah, metode least cost ini berbeda dengan metode Northwest yang sebelumnya tadi. Kalau pada Northwest itu kita melihat pada yang paling ujung sendiri yang akan kita isi sebanyak-banyaknya. Namun metode least cost itu tidak. Metode least cost ini tujuannya adalah meminimalisasi biaya dengan alokasi sistematik pada kotak dengan biaya transportasi terkecil. Sehingga pada metode least cost kita mulai memainkan peran dari biaya transportasi, yaitu yang ada di kotak kecil yang ada di pojok kanan atas. Nah, kita lihat yang pertama, yang harus kita isi adalah kotak dengan biaya terkecil. Kemudian alokasikan jumlah unit sebanyak-banyaknya di kotak tersebut. Nah, langkah yang kedua, dari sisa kotak yang layak atau kotak yang tidak terisi atau kotak tidak dihilangkan, pilih nilai CIJ yang terkecil. Kemudian alokasikan lagi sebanyak-banyaknya dan terus ulangi sampai dengan semua penawaran dan permintaan itu habis terpenuhi. Jadi kita langsung saja mulai menghitung. Nah, ini adalah yang pertama tadi, tabel yang awal tadi. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa dari sekian tabel ini, biaya yang paling terkecil itu ada pada kotak X31, di mana biayanya itu adalah sebesar Rp3 per unitnya. Nah, maka di sini kita akan mengalokasikan unit sebanyak-banyaknya pada X31. Nah, caranya bagaimana? Nah, seperti biasa. Caranya adalah kita hitung nilai X31 dengan minimum dari supply dan demand. Di sini permintaannya 150, tapi supply dari sumber pabrik ketiga hanya 80, maka hanya bisa kita isi maksimalnya 80. Nah, dengan kita mengisi 80, maka seluruh sumber dari pabrik yang ketiga itu sudah habis. Maka kita coret. Nah, habis. Kemudian, kalau sudah habis, maka seluruh baris yang ada di sini itu tidak boleh kita gunakan lagi. Maka kita mencari nilai biaya terkecilnya itu hanya pada X11, X12, X13, X21, X22, dan X23. Dari sini bisa kita lihat biaya yang terkecil berikutnya ada pada X12. Nah, yaitu X12 biayanya adalah Rp5. Nah, maka kotak berikutnya akan kita isi adalah X12. Kita lihat di sini bahwa di sini permintaannya adalah 70, tapi supply-nya itu 120. Maka kita isi minimal dari 70 dengan 120. Maka kita isi di sini 70. Maka bisa dilihat dari sini terisi 70. Maka dengan begini permintaan dari pasar yang kedua itu terpenuhi semua. Nah, maka kita coret tujuan dari pasar yang kedua. Nah, sudah habis. Berikutnya kita masuk ke langkah yang ketiga. Kita lihat, maka seluruh kolom yang ada di dalam seluruh kotak yang dilewati oleh kolom yang kolom yang ketiga ya, ini tidak boleh digunakan lagi. Maka yang mungkin terisi adalah, nah, yang mungkin kosong itu adalah 11, 13, 21, dan 23. Di mana biaya terkecil berikutnya itu adalah Rp6. Nah, yang ini Rp6. Oke, saya gunakan pen lighter. Nah, di sini kita isi. Di sini permintaannya 60, begitu kan? Permintaannya 60, tetapi supply-nya bukan 120 lagi karena di sini tadi sudah dikurangi 70 maka menjadi 50. Maka alokasi unit untuk X13 yaitu adalah 50 min 50 per 60, yaitu diisi 50 seperti ini. Dengan begini, maka sumber dari pabrik pertama sudah habis karena di sini ada 70, di sini ada 50, totalnya sudah 120, maka harus kita coret. Nah, oke, paham? Nah, yang berikutnya, ini tadi kan yang tabel terakhir, gambar tabel terakhir sudah terpenuhi. Nah, berikutnya, kotak yang tersisa hanyalah X21 di sini dan X23. Maka alokasi sebanyak unit untuk menutup baris kolom yang dilewati adalah X23. Karena kenapa? Ini yang paling minimal, di sini 15, di sini 12. Yang paling minimal adalah 12. Maka kita isi yang 12 dulu. Kita isi berapa? Nah, kita isi. Ini tadi permintaannya 60, sudah terisi 50 dari sumber yang pertama, maka kekurangannya 10. Ya kan? 10
di mana supply-nya dari sumber yang kedua masih utuh 80 unit, maka 10 min 80 yaitu terisi 10 unit saja. Nah, sehingga di sini kita isi 10. Dengan kita isi 10, maka seluruh permintaan dari pasar yang ketiga sudah terpenuhi kan? Di sini 50, di sini 10, maka 60 kita coret. Nah, dan langkah yang terakhir, satu-satunya yang belum terisi adalah ini, X21. Nah, X21 terisi di mana sebanyak sisanya ini tadi di sini sudah di sini permintaannya 150 sudah terisi 80, maka kurang 70 kan? Kurang 70 dan di sini sumbernya 80 sudah terpakai 10, di sini maka sisanya 70, maka kotak X21 nilainya adalah min 70 dengan 70, maka hasilnya adalah 70. Dan seluruh kolom sudah terisi. Oke, paham? Nah, itu adalah metode least cost. Dan nilai fungsi tujuannya kita hitung. Yang pertama adalah 70 unit dikalikan Rp5, 50 unit dikali Rp6, 70 unit ini dikali Rp15, 10 unit dikali Rp12 dan 80 unit dikali Rp3 yaitu sebesar 2060 biaya yang harus dikeluarkan. Ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan metode yang pertama tadi. Metode yang pertama tadi apa? Metode northwest corner.